31. Ternyata memang kamu. Revan berjalan dengan tergesa setelah mengurus administrasi pembayaran di rumah sakit di mana Ara dirawat. Revan dan Gilang berhasil menyelamatkan Ara yang terkunci di dalam gudang. Revan menyuruh Gilang menunggu Ara di ruang rawat karena kondisi Ara yang belum sadar. Nita juga sedang menghubungi pihak sekolah dan menceritakan tentang kejadian yang menimpa sahabatnya itu. "Gimana, Nit? Lo udah hubungi kepala sekolah?" tanya Revan yang melihat Nita berada di depan ruang rawat Ara. "Udah, Van. Kata Pak Kapsek akan segera dilakukan penyelidikan siapa dalang dibalik semua ini. Tapi gue yakin pasti si miskin yang ngelakuin itu," ucap Nita mengepalkan tinjunya. "Gue juga curiga kalau Angel dalang dibalik semua ini," jawab Revan. "Untung Gilang datang buat bantu kita. Yang pasti sekarang Ara bakal trauma banget. Dia belum sadar sejak tadi," ucap Nita. Revan mengiyakan ucapan Nita. Rasanya dia ingin segera mencari Angel dan membuat perhitungan dengan cewek itu. Revan mengingat bagaimana keadaan Ara yang pasti sangat ketakutan terkunci di dalam gudang. Flashback. "Van, tunggu," seru Nita. Revan terus berjalan dengan langkah lebarnya menuju ke belakang gedung laboratorium. Feelingnya begitu kuat mengatakan bahwa Ara ada di tempat yang belum disempat ditelusuri di sekolah. Gilang yang saat itu memang mencari Ara melihat Nita berlari mengejar Revan. Apa mereka tahu di mana Ara berada? "Kenapa perasaanku tidak enak?" batin Gilang. "Revan, Nita, kalian tahu di mana Ara?" Revan dan Nita menoleh ke arah belakang. Mereka saat ini sudah berada di depan sebuah bangunan yang hanya dipakai untuk menyimpan alat-alat yang sudah rusak. Feeling gue mengatakan kalau Ara ada di dalam sini. Tunjuk Revan ke arah gudang yang ada di depan mereka. "Ah!" Terdengar suara teriakan dari dalam gudang dan bisa dipastikan bahwa itu adalah suara Ara. "Ara!" Gilang dan Revan langsung berusaha membuka pintu tersebut. Untung kunci gembok masih menggantung di tempatnya. Akhirnya kecurigaan Revan terbukti. Awalnya sempat ragu bahwa Ara ada di tempat itu. Mungkin feeling yang kuat membuat Revan mengarah ke gudang penyimpanan dan ternyata memang benar bahwa Ara berada di dalam setelah mendengar teriakan dari gadis itu. "Cepatan, Van, Ara dalam bahaya," seru Nita panik. "Sial, bisa diam gak sih lo? Ini gemboknya macet," ucap Revan. Sedangkan Gilang lebih telaten lagi untuk memutar kunci gembok. Dan akhirnya berhasil dibuka setelah mendengar kunci klik yang menandakan bahwa gembok telah terbuka. Setelah pintu yang berukuran besar itu terbuka, Revan langsung berlari ke dalam dan melihat Ara yang jatuh pingsan. "Ara!" Revan langsung mengangkat Ara dan menggendongnya keluar dari dalam gudang yang kotor itu. "Gilang, siapin mobil lo dan kita bawa Ara ke rumah sakit," seru Revan. Gilang langsung berlari menuju parkiran dan menyiapkan mobilnya untuk membawa Ara ke rumah sakit. Flashback off. Ara menatap Gilang dan tersenyum. "Makasih ya, Lang. Kalau nggak ada lo, entah bagaimana nasib gue," ucap Ara tulus. Meskipun tadi dia mengira bahwa yang menyelamatkannya adalah Revan, karena Ara sangat hafal aroma parfum yang dipakai cowok itu. Tetapi Ara juga merasa bersyukur bahwa masih ada Gilang yang datang di saat yang tepat. Lo mau apa, Ra?" Gilang refleks memegang bahu Ara saat gadis itu berusaha untuk bangun. "Gue mau duduk, makasih udah dibantuin," ucap Ara. Gilang bisa melihat wajah Ara sangat pucat. "Ra, gue khawatir banget tadi," ucap Gilang. "Untung ada lo. Kalau enggak, pasti gue udah jadi santapan para tikus dan kecoa di dalam gudang itu," jawab Ara tersenyum. "Sebenarnya tadi, Ara, alhamdulillah, akhirnya lo sadar.
Seru Revan saat masuk ke dalam ruang rawat Ara bersama Nita. Ara sempat terkejut dengan kedatangan cowok yang sempat dia pikirkan tadi. Bahkan Nita juga ada di sana. Revan? Nita? Ya, ini gue, Ra. Masa lo amnesia sih? Tadi itu kita panik banget saat mengetahui lo dikurung dalam gudang yang udah gak dipakai itu, ucap Nita. Ara menatap Revan. Nita dan Gilang bergantian. Revan duduk di samping Ara dan mengelus rambutnya. Maafin gue, Ra. Gue terlambat nolongin lo sampai lo harus pingsan dalam gudang itu, ucap Revan merasa bersalah. Jadi, Revan juga ikut menyelamatkan gue? Tanya Ara menatap Revan. Ada sebuah keinginan bahwa hal itu benar. Entah kenapa Ara menginginkan. Iya. Jawab Revan tersenyum. Tangan kanannya masih mengelus rambut hitam Ara. Ada kelegaan di hati Ara kala mengetahui Revan juga datang menolongnya. Terima kasih Revan, Gilang, Nita. Kalian semua adalah sahabatku yang paling baik, ucap Ara. Revan menghentikan penggerakan tangannya, kemudian menatap Gilang dan Ara bergantian. Tapi gue pengen bukan cuma sekedar menjadi sahabat lo, Ra, ucap Revan. Ara memutar bola matanya malas, sedangkan Nita dan Gilang merasa sedikit terkejut dengan tingkah Revan yang terlihat begitu manja. Kalau gitu, jadi musuh gue, mau? Nita dan Gilang tertawa. Revan hanya tersenyum tipis. Masih sulit rasanya untuk menjangkau hati Ara. Tapi setidaknya Ara dan Nita sudah bisa menerima dia. Revan rasa itu sudah cukup baik. One step close, lu bisa dapatin Ara, batin Revan. Setelah dinyatakan keadaan Ara sudah membaik, akhirnya ketiga orang yang saat ini sudah dianggap sahabat oleh Ara itu mengantarkannya pulang.